warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Fitriani akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ialah merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajaran yang di dalamnya setiap pembelajaran bertanggung atas pembelajaran dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota lainnya. Menurut Sri Anita, pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang berguna. Kelompok kecil yang saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif: siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan suatu materi pembelajaran. Maksudnya di sini tuh yang dimaksud itu siswa bekerja dalam satu kelompok. Seumpama kita dapat tugas kelompok seumpama tuh 7 nomor. Jadi biasa satu kelompok 4 orang 3 orang. Jadi itu nih 7 nomor kita bagi nih. Si A juga dapat berdua nomor, dia harus selesaikan, begitu pun juga. Pokoknya kita saling bekerja sama. Dan bagian yang keduanya, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Maksudnya di sini dalam satu kelompok itu ada yang pengetahuannya di atas rata-rata, dan ada yang sedang, dan ada yang rendah. Maksudnya ini bukan berarti rendah itu tanda kutip. Bila mana mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin berbeda-beda. Maksudnya di sini yang berbeda-beda dalam rasnya, suku kelaminnya, agamanya itu enggak. Maksudnya satu kelompok terdiri ada orang Bugisnya atau lakinya, tidak harus dalam satu kelompok orang Bugis semua atau orang Tolaki semua. Harus ada kayak di persatu kami gitu, ada yang Bugisnya, ada yang Tolakinya, ada yang orang Unanya, Panya. Pokoknya dari di situ kita dilebur. Terus penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari individu. Maksudnya di sini kita saling menghargai ini teman. Pokoknya si A begini pendapatnya, si B begini. Pokoknya itu kita kelompok harus menerima semua pendapat dari anggota kelompoknya. Terus unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Di sini unsur-unsur pembelajaran materi yang dikasih sama kayak guru yang bersangkutan. Terus siswa bertanggung jawab terhadap siswa lainnya dalam kelompoknya seperti terhadap dirinya sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. Maksudnya sini ini tugasnya kita kelompok harus bertanggung jawab sama semua anggota kelompoknya. Terus siswa dalam kelompok harus berpandang bahwa mereka semuanya memiliki tujuan yang sama. Maksudnya di sini tidak ada yang pintar, tidak ada yang di bawah, tidak ada yang bodoh. Pokoknya sama tujuannya itu untuk menyelesaikan tugas dari dosen yang kayak seumpama saya sebagai mahasiswa, bagaimana caranya itu tugas dari dosen yang bersangkutan selesai. Terus bagian D-nya, siswa akan memberikan suatu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut berpengaruh terhadap evaluasi anggota kelompok. Maksudnya di sini tuh kayak kita kasih penghargaan, bilang kita evaluasi tuh, bilang ini si A nunya begini, si B nya nunya, baru kita kasih penghargaannya. Iya tahu wah betul ini, supaya juga tuh perasaannya bagaimana kah, supaya dia mau juga supaya kedepannya dia lebih bisa lagi. Terus siswa berbagi kepemimpinan dan mereka memperoleh keterampilan untuk bekerja sama dalam belajar. Di sini nih kita mau bangun supaya kita bisa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Terus bagian 7-nya, siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individu materi yang ditangani kelompok kooperatif. Maksudnya di sini toh kalau sudah kita paparkan materi semua kelompok itu harus bisa mempertanggungjawabkan masing-masing materi yang dia dapat untuk dijadikan semacam satu laporan. Terus
Ciri-ciri pembelajaran kooperatif, unsur-unsurnya dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif ternyata dapat mendidik siswa untuk menghargai satu sama lain walaupun ada perbedaan di antara mereka. Tujuan pembelajaran kooperatif itu hasil belajar akademik. Yang dimana sini dimaksud itu hasil pembelajaran akademik itu, pembelajaran kooperatif itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa belajar akademik yang berhubungan dengan hasil belajar. Yang kedua, penerimaan terhadap keragaman ialah memberikan kesempatan pada siswa untuk saling bekerja sama tanpa membedakan kemampuan atau keahlian. Maksudnya di sini tidak boleh kita beda-bedakan apa kemampuan ini, apa ini keahliannya dia, tidak. Pokoknya sama. Terus yang ketiga, pengembangan pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi. Maksudnya di sini kita satu rano nih, kita baku saling sharing nih di sini. Pokoknya ini juga kemampuan ini dapat keluarkan nih, baru kita kasih satu nih. Terus aspek-aspek pembelajaran kooperatif. Ini aspek-aspek pembelajaran kooperatif cuma terdiri atas 4 bagian, yaitu tujuannya pembelajarannya, baru level kooperatif. Ini levelnya, maksudnya toh dalam satu kelas itu kan tidak semua kepribadian sama, jadi harus disesuaikan. Terus evaluasi, pola interaksi. Di sini pola interaksi kita harus bilang pokoknya kita bagaimana caranya kita ajarkan cara berinteraksi sosial sesama individu. Terus evaluasi, kita mengevaluasi nih dalam satu materi itu tetap kita evaluasi, karena begitu kayak tiba-tiba habis kita kasih materi langsung kita kasih nih kuis 2 nomor. Dan langkah-langkah yang kelima itu langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Itu langkah-langkahnya pembelajaran kooperatif terbagi 6. 1, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Maksudnya di sini kita sampaikan itu tujuannya dalam satu, kita bilang ke seumpama nanti kita tuh ke depannya saja di guru. Pertama saya masuk itu salam perkenalan. Nah, katanya nih tujuannya nanti mata pelajarannya ini dan saya kasih ini motivasi untuk siswa. Terus menyajikan informasi. Ini menyajikan informasi ini maksud kita kasih nih kayak pengetahuan yang kita dapatkan, kita berbagi nih. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif. Ini kita mengorganisasikan tuh siswa, maksudnya kita bentukkan kelompok. Membimbing kelompok bekerja dan belajar. Ini nih kita yang kita bimbing nih ke satu kelas, kita bagi nih 4 kelompok menjadi 4 kelompok. Kita pembimbing nih kayak tempatnya konsultasi, bilang siswa kalau ada tugasnya bilang membimbing kelompok bekerja dan belajar. Ini nih kita yang kita bimbing nih ke satu kelas, kita bagi nih 4 kelompok menjadi 4 kelompok. Kita pembimbing nih kayak tempatnya konsultasi, bilang siswa kalau ada tugasnya bilang kak begini. Kita yang sebagai yang tertua dengan yang duluan yang dapat pengetahuan, kita bimbing nih adik-adik semua. Terus memberikan penghargaan. Nah, di sini memberikan penghargaan itu tiap bilang dia berbuat sesuatu yang positif, harus kita kasihkan penghargaan supaya dia ke depannya makin bisa dan berani. Terus siswa yang belajar dalam situasi pembelajaran kooperatif didorong untuk bekerja sama suatu tugas bersama. Mereka harus mendedikasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dalam penerapannya 2 atau lebih individu saling ketergantungan satu sama lain untuk mencapai hasil bersama. Terus teori di sini untuk teorinya kooperatif saya ambil teori belajar Piaget. Perkembangan kognitif sebagai dasar ditentukan oleh manipulasi dan interaksi aktif anak dengan lingkungan. Pengetahuan datang dari tindakan. Piaget yakni bahwa pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan perkembangan. Sementara itu bahwa interaksi sosial dengan teman sebaya, khususnya berargumentasi
di sini itu kita ajar nih adik-adik tah caranya berargumentasi itu dan caranya berbicara di depan umum, bagaimana caranya juga dia menyampaikan kayak pendapatnya, dan pokoknya itu kayak rasa malu-malunya dia simpan. Apapun itu pendapatnya dia harus juga berani paparkan di depan, dan berdiskusi. Nah, ini berdiskusi berani kayak begitu, bentuk kelompok belajar kecil, berdiskusi. Pokoknya pemikiran itu menjadi lebih logis supaya tuh pemikirannya tuh tidak begitu amat, bisa logis dan bisa kritis. Menurut Jamil ada 3 implikasi penting dalam pembelajaran membuat teori Piaget. 1. Memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental anak. Maksudnya di sini tuh kita kan tidak semua mental anak itu sama. Pokoknya kita perhatikan ini si A, bagaimana ini anak bisa kritis. Menurut Jamil ada 3 implikasi penting dalam pembelajaran membuat teori Piaget. 1. Memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental anak. Maksudnya di sini tuh kita kan tidak semua mental anak itu sama. Pokoknya kita perhatikan ini si A, bagaimana ini anak-anaknya mentalnya, dan ini begitu pun ini si B, bagaimana maksudnya mentalnya. Jadi maksudnya kita ini tidak sekedar saja untuk hasilnya, kita harus juga perhatikan setiap individunya dalam satu ruangan. Di dalam kelas, Piaget menyajikan pengetahuan, jadi tidak mendapat penekanan, tetapi akan didorong menemukan sendiri pengetahuan. Maksudnya di sini tuh dalam teori Piaget tidak kita tekan ini anak harus dia tahu, tidak. Pokoknya dengan seiringnya berjalannya waktu, pokoknya anak ini yang bersangkutan ini akan, pokoknya biar sedikit akan dia dapat juga yang pokoknya begitu pengertian, memaklumi akan adanya perbedaan individu dalam hal kemajuan perkembangan. Maksudnya tuh kan kita begitu satu ruangan kayak ada yang ini, ada yang itu, pokoknya kita saling menghargai saja. Apalagi dalam soal keyakinan kan bilang ada Islam, Hindu, Buddha, jadi kita saling menghargai. Jadi itu saja pemaparan materi saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam